Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan harinya tambah bahagia, tambah sejahtera, tambah berkah ya, tambah sehat. Anak saya nih, alhamdulillah hobinya sama nih dengan saya, beternak. Walaupun istilahnya saya juga punya profesi lain ya, tapi hobi ya tetap hobi kita laksanakan gitu, karena memang ada yang pernah bilang ya bahwasanya carilah pekerjaan yang sesuai hobi gitu. Jadi walaupun hobi saya walaupun profesi saya bukan di ternak gitu, tapi ya hobi juga tetap dijalankan ya. Kalau hobi dijalankan sebaik mungkin itu dengan sepenuh hati ya, itu akan mendapatkan hasil ya, atau akan memberikan suatu hasil yang memuaskan bagi kita. Ini ya istilahnya saya membuat ini ala kadarnya ya. Salah satu motivasinya bahwasanya ketika kita akan melakukan menginginkan sesuatu ya, baik itu usaha atau apapun gitu, bisnis gitu kan. Saya pernah mendengar teringat ya beberapa kata-kata bijak, salah satunya dari Aristoteles ya, terus Bob Sadino ya, salah satu pakar bisnis juga. Ketika ya intinya pokoknya dari beberapa sumber lah gitu, saya share ulang di sini bahwasanya intinya ketika kita menginginkan sesuatu ya, terutama istilahnya usaha ataupun bisnis. Nah dari Bob Sadino juga akan bilang ya, kunci ataupun istilahnya tips untuk berbisnis itu apa ya, lakukan gitu kan. Bob Sadino pernah bilang gitu. Terus Aristoteles kalau nggak salah, jangan pernah nunggu sesuatu itu sempurna ya, lakukan aja ataupun kerjakan aja seadanya gitu. Baru ketika kita melaksanakan sambil berjalan itu kita berusaha untuk menyempurnakan apa yang sudah kita lakukan gitu. Di sini saya share kandang saya yang sederhana ini karena memang saya berawal dari seadanya gitu. Tapi alhamdulillah ada beberapa pertolongan gitu kan, dari ini diantaranya dari paman saya memberikan modal ya untuk membeli mentoknya beberapa ekor gitu kan. Terus rutin alhamdulillah kemarin juga beberapa kilo pakan dikasih gitu. Itu kan salah satu pertolongan ketika kita sudah memulai suatu, udah berniat lah memulai sesuatu gitu. Jadi jangan sampai menunggu sempurna ya, kita lakukan aja sedikit-sedikit, kita perbaiki gitu sekiranya yang belum baik. Di sini saya share maksudnya saya share juga ya kandang simple saya ini ya, mungkin jauh dari sempurna, tapi kali ini saya ingin berbagi soal dua konsep ya, karena ini juga saya istilahnya
saya melihat beberapa sumber juga ya. Yes, terima kasih dari para youtuber ya yang sudah share ya, menambah ilmu juga untuk saya. Sehingga saya juga terpikirkan untuk membuat kandang ini ya. Ini sangat simpel karena memang saya kerjakan sendiri ya. Mungkin saya bukan ahli pertukangan, tapi saya mencoba untuk istilahnya menerapkan konsep yang saya dapatkan idenya gitu. Bahwasanya para youtuber juga kan ada yang membahas bagaimana nih perbedaan antara kandang yang secara umbaran atau ternak secara umbaran ya, atau dengan berbentuk sekat-sekat gitu. Ini kemarin di sini ya belum ada bentuk ini. Nah, saya coba bikin gitu untuk ya istilahnya pembelajaran saya juga, pingin tahu nih mana yang lebih baik gitu, mana yang lebih efisien, mana yang lebih efektif untuk saya pribadi gitu ya. Jadi saya tidak istilahnya mengklaim kandang sekat lebih baik, tidak. Kandang atau ternak secara umbaran juga lebih baik, itu tidak. Jadi kalau menurut saya itu dua sistem itu tergantung situasi dan kondisi kita masing-masing gitu. Nah, kebetulan untuk kondisi saya ya, kali ini nggak tahu kedepannya ya, kebetulan saya juga punya profesi, yaitu salah satunya di kota besar ya. Jadi untuk kali ini mungkin selama PPKM saya bisa tidak kemana-mana gitu, jadi bisa tiap hari ke kandang. Tapi ya ketika mungkin selesai PPKM ya profesi saya akan dikerjakan lagi gitu. Nah, saya berpikirnya bahwasanya kayaknya gitu, kandang sekat itu ya bentuk seperti ini lebih memudahkan istri dan anak saya memberikan makan gitu, karena kemungkinan saya tidak bisa standby tiap hari di kandang gitu, ke kandang lah. Jadi saya coba seperti ini ya, buat seperti ini. Ternyata saya kemarin juga keluar kota, terus kebetulan yang ngasih makan itu istri saya. Saya tanyakan istilahnya apa, kesannya gitu, lebih mudah mana, apakah bentuk umbaran seperti ini ya, jadi mentok-mentok berkeliaran terus kita kasih makan di tempatnya gitu, terus berebut ini. Nah, kebetulan kata istri saya ternyata lebih mudah bentuk ini gitu, yaitu bentuk, mohon maaf ya, ini mungkin kandangnya ya belum jauh dari sempurna lah gitu, tapi tolong diperhatikan konsepnya aja lah gitu. Mudah-mudahan jadi inspirasi. Ternyata kata istri saya itu lebih mudah ngasih makan seperti ini gitu. Jadi nah ini tinggal untuk airnya tinggal mengganti ataupun memastikan bahwa air ini selalu ada gitu. Jadi tinggal ngambil dari kolam sini, guyur ke sini, nah udah penuh lagi gitu, lebih simpel. Terus untuk makannya gitu, kebetulan istri saya juga sedikit takut ya dengan unggas. Kebetulan memang baru kali ini
istilahnya apa, bertemu ataupun memelihara unggas gitu ataupun entok baru kali ini, karena memang lahirnya juga di kota besar gitu. Dengan mentok-mentok ini baru kali ini gitu nemuinnya, jadi sedikit takut gitu. Nah dengan konsep seperti ini, jadi ngasih makannya itu cukup dicemplungkan saja tanpa entok-entok itu mendekat untuk makan gitu, berebutan gitu. Jadi tidak menakuti istri saya gitu. Jadi konsep ini kata istri saya dengan sekat-sekat seperti ini katanya lebih mudah dan lebih gampang. Bagi saya itu penting. Kenapa? Suatu saat saya ke luar kota ada yang tetap memberikan makan gitu. Itu ya. Jadi saya berpikir mencari-cari ide dari YouTube ya. Bagaimana sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, siapa saja termasuk anak saya, salah satunya ini anak saya yang paling kecil udah mau ngasih makan juga nih gitu. Jadi saya berpikir gitu, gimana nih ketika saya berada di luar kota, mentok-mentok saya masih ada yang ngasih makan. Jadi otomatis saya berpikir gimana caranya ngasih makannya itu simple, sederhana, mudah gitu. Siapa saja baik anak saya maupun istri saya bisa ngasih makan gitu ya. Jadi bagi saya bentuk sekat ini kayaknya lebih efektif dan efisien. Dan juga di sini kan kebetulan ada 2 ekor pacek yang dewasa ya. Nah salah satu kelemahannya kalau pacek kalau ada di suatu tempat gitu, di lokasi itu kalau paceknya itu lebih dari satu, nah biasanya yang paling dominan itu yang menguasai lokasi tersebut gitu. Jadi saya rasa untuk perkawinan secara merata itu kurang efisien. Tapi beda dengan bentuk seperti ini. Jadi kita tinggal taruhlah beberapa informasi mengatakan satu jantan atau pacekan itu cukup satu. Nah bisa diisi dengan sampai 5 ekor betina gitu. Jadi dari perkawinan maupun telorannya bisa menelurnya itu bisa lebih terfokus gitu. Nah jadi kalau bentuk umbaran ini kayaknya lebih efektifnya untuk masa pembesaran saja. Tapi kalau udah ada yang dewasa itu diperkirakan yang dewasa itu mendominasi yang lain gitu ya. Jadi sekali lagi ya, ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Kalau ada yang bilang di YouTuber juga ya, orang YouTuber juga ada yang bilang memang kalau umbaran gitu dari ngasih makannya itu lebih simpel, tinggal simpan udah pada makan masing-masing gitu, ataupun pada makan sendiri mentok-mentoknya. Beda dengan bentuk sekat. Kalau umpamanya
ada 5 sekat ya, kita harus membagikan makanan itu ke 5 sekat tersebut gitu. Mungkin dari kerjaan ya ataupun tenaga untuk memberi makan itu ada tambahan. Gitu mungkin kekurangannya. Ya itu tergantung dari kita ya mau memilih bentuk ternak seperti apa. Apakah mau bentuk sekat seperti ini? Kalau saya rencana insya Allah ya mudah-mudahan ada rezekinya, minta doanya saja. Insya Allah saya akan sekat semua sampai ke depan. Ini kurang lebih 13 meter ya. Jadi insya Allah ya mohon doanya sekali kepada para viewers ya yang menonton channel ini. Insya Allah ya saya sendiri ya mudah-mudahan rezekinya ada, kita akan mensekat ya. Ini jaraknya saya rencanakan kalau ini lebih dari semeter ya insya Allah, karena memang belum saya ukur gitu kemarin itu, tapi saya seadanya aja bikin gitu, yang penting konsepnya dapat dulu gitu. Tapi insya Allah ya kedepannya dari sini ke sana ya kita akan sekat ya per 1 meter ya. Jadi kalau panjangnya itu sudah 2 meter ya, insya Allah ini panjangnya 2 meter ke sana, tapi lebarnya itu saya rencanakan akan sekat per 1 meter insya Allah. Jadi saya akan dapatkan 13 sekat insya Allah gitu ya, mudah-mudahan taruhlah 13 sekat itu kali 10 ekor gitu kan, udah 130 ya ekor kan lumayan lah. Karena informasi dari YouTuber juga, terima kasih ya, bahwasanya kalau mau ternak mentok ini jadi salah satu pendapatan utama kita, informasinya ya, bahwasanya kita minimal ya memelihara mentok itu sekitar 25 ekor ke atas. Nah dari situ insya Allah kurang lebih 3 juta ke atas akan kita dapatkan, dan itu akan menjadi salah satu pendapatan kita yang tetap gitu. Itu salah satu informasi dari salah satu YouTuber juga ya. Nah, silakan, mudah-mudahan dari informasi ini ada inspirasinya, karena saya juga dapat dari para YouTuber itu, ditambah dengan pengalaman saya ya, makanya saya share ulang ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat juga bagi yang lain. Jangan lupa ya subscribe, like, share, komen ya. Istilahnya walaupun saya profesi di bahasa Inggris ya, tapi saya juga punya hobi beternak. Nah, dan apapun itu sekiranya informasi yang bermanfaat insya Allah akan saya share. Dan saya pernah bilang juga ya, saya berniat insya Allah dari hasil channel ini 10%-nya kita akan sodakokan kepada para fakir miskin dan yatim piatu ya, insya Allah. Dan saya juga mohon doanya pada anak-anakku semuanya, para teman-teman saya, saudara yang dimanapun saja ya berada, mohon doanya juga. Saya juga di sini sedang merintis taman bacaan gratis, terus bimbel gratis ya,
kursus bahasa Inggris gratis ya. Mudah-mudahan diberi keamanan, keselamatan, kelancaran, keberkahan ya. Dan insya Allah yang subscribe juga, karena subscribe itu gratis. Insya Allah dengan subscribe itu kalian juga punya andil dari amal baik ini ya, memberikan santunan kepada yatim piatu dan duafa. Insya Allah para subscriber channel ini juga akan mendapatkan pahala dan keberkahannya juga itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.